Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nauris Matina, kemudian ada Rifko Zulfatul Aini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai degradasi asam amino. Untuk pada hari ini kami akan membahas mengenai pencernaan. Yang pertama ada pencernaan protein, lalu ada metabolisme asam amino, lalu yang ketiga ada katabolisme asam amino, lalu yang keempat ada degradasi asam amino di mana ada deaminasi oksidatif dan juga translasi, lalu yang terakhir ada jalur degradasi. Untuk penjelasan yang pertama mengenai pencernaan protein akan disampaikan langsung oleh Rifko Zulfatul Aini, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Sebelumnya, apakah suara Rifko terdengar? Baik, mungkin boleh kita kembali ke cover awal ya, untuk membahas sedikit mengenai asam amino. Boleh ke cover yang awal. Oke, teman-teman, kalau misalkan berbicara mengenai asam amino gitu ya, pasti teman-teman di sini udah pada tahu kalau misalkan asam amino merupakan komponen penyusun dari protein. Nah, yang mana protein ini sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan makhluk hidup, di mana dengan protein itu bisa menghasilkan enzim, antibodi, hormon, ataupun ada protein pelindung seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Itu semua itu kan pasti punya fungsinya masing-masing, dan itu berbeda antara satu protein dengan protein lainnya. Nah, protein itu kan tersusun dari asam amino yang antara satu dengan satu yang lain itu mempunyai perbedaan. Nah, di mana perbedaannya? Di sini teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ada struktur dari asam amino, di mana asam amino ini mempunyai gugus amina NH2 di situ, lalu ada gugus karboksil C rangkap 2 OOH, lalu di sini juga ada rantai samping atau R. Nah, di mana perbedaannya antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya itu ada di gugus atau di rantai samping R itu yang menunjukkan perbedaan. Boleh ke slide selanjutnya yang tadi pencernaan protein. Nah, selanjutnya mengenai pencernaan protein ini kita membahas sedikit mengenai mulai pemecahan proteinnya itu. Yang pertama, bagaimana asam amino itu diperoleh dalam tubuh. Sebagian besar asam amino itu kan diperoleh melalui makanan ya teman-teman. Jadi ketika kita mengonsumsi protein, protein itu dicerna oleh sistem pencernaan di lambung dan usus tubuh kita. Kenapa tidak dari mulut? Di mulut juga terjadi proses penghancuran, namun proses yang terjadi di mulut itu merupakan proses mekanik, di mana penghancuran makanan dari partikel yang lebih besar jadi partikel yang lebih kecil, atau dari yang kasar menjadi halus. Jadi tidak ada proses kimiawi di dalam mulut. Nah, selanjutnya ketika makanan itu masuk ke lambung, nah di sini tuh mulai terjadi proses kimiawi, teman-teman. Ketika makanan itu masuk ke dalam lambung, di sini bakal recall. Ketika makanan masuk ke dalam lambung di sini, ketika makanan masuk ke dalam lambung, nah di lambung itu mulai mensekresikan HCl, asam klorida. Nah, ketika asam klorida tersekresi oleh lambung ini, maka suasana di lambung itu kan akan jadi asam, pH-nya bakalan turun. Nah, di mana suasana asam ini akan mengaktifkan proenzim atau yang tadinya enzim yang belum aktif gitu ya, enzim non aktif ini pepsinogen, jadi pepsin, bentuk enzim aktifnya. Nah, pepsin ini bekerja memecah ikatan peptida sehingga menghasilkan pepton-pepton atau
proteosa, mohon maaf. Nah, dua hal itu peptom-peptom atau proteosa itu merupakan polipeptida rantai pendek yang masih belum dapat diabsorpsi. Nah, jadi setelah dari lambung, selanjutnya makanan atau protein yang telah dipecah tadinya jadi ikatan peptidanya dipecah jadi polipeptida rantai pendek itu masuk ke usus halus, di mana usus halus itu ada 3 bagian ya teman-teman. Di usus halus itu ada eh, usus 12 jari, duodenum, lalu ada jejunum sama ilem. Belum pindah, mohon maaf, masih di yang tadi. Nah, ketika makanan itu masuk ke usus halus, tadi ya proteinnya sudah menjadi pepton, proses itu terjadi pada pH netral. Di usus halus ini pH-nya naik lagi teman-teman. Yang tadinya kan asam, pH-nya di bawah 7 gitu karena HCl. Di usus halus pH-nya naik lagi menjadi pH netral, yaitu pH-nya sama dengan 7. Nah, di sini enzim protease itu diaktifkan. Di usus halus ini dapat kiriman enzim dari pankreas, teman-teman. Kenapa bisa enzim protease itu diaktifkan? Karena adanya makanan yang masuk tadi, substrat dari protein atau peptida yang masuk. Jadi bisa enzim protease itu diaktifkan. Usus halus itu dapat kiriman dari pankreas, enzim-enzim itu ya di duodenum, di usus 12 jari ada 3 enzim, teman-teman. Ada enzim proteolitik, ada lipase pankreas, dan ada amilase pankreas. Untuk lipase dan amilase itu merupakan enzim pemecah lemak atau zat pati, dan yang akan kita bahas di sini adalah enzim proteolitik yang akan memecah protein lebih lanjut. Nah, di sini itu di usus halus itu terjadi ini ya, ada zimogen atau aktif protease yang mana ini itu akan mengaktifkan enzim protease tadi. Nah, boleh kita lihat ke sini ke reaksi autokatalisis pepsin, di mana proenzim atau zimogen yang merupakan prekursor enzim nonaktif itu yang perlu diaktifkan tadi ya dengan adanya bioaktivitas supaya bisa menjadi enzim aktif. Dan tadi kan di lambung itu ada pepsinogen dengan adanya HCl tadi ya, jadi pepsin bisa aktif. Lalu di usus halus ini ada tripsinogen, di mana tripsinogen itu bisa diaktifkan dengan enteropeptidase. Mohon maaf, enteropeptidase atau enterokinase bisa menjadi enzim aktif tripsin. Nah, selanjutnya teman-teman, tripsin ini secara autokatalisis mengaktifasi enzim yang lain seperti kimotripsinogen, diaktifasi oleh tripsin menjadi kimotripsin, lalu proelastase diaktifasi oleh tripsin menjadi elastase, prokarboksipeptidase diaktifasi tripsin menjadi karboksipeptidase, di mana fungsi dari tripsin ini sendiri teman-teman ya, fungsi dari tripsin itu untuk mencerna protein atau polipeptida yang berantainya besar jadi kecil, contohnya asam amino arginin dan lisin. Lalu untuk kimotripsin, teman-teman, kimotripsin itu mengurai ikatan peptida, jadi asam amino metionin, triptofan, tirosin, asparagin, fenilalanin, dan histidin. Untuk proelastase itu diaktifkan oleh tripsin tadi ya, dia itu akan mengurai polipeptida jadi lebih kecil gitu ya. Selanjutnya untuk prokarboksipeptidase juga akan menjadi enzim aktif karboksipeptidase yang kerjanya itu di ujung residu karboksil tadi ya. Berarti enzim prokarboksipeptidase itu bekerja di bagian gugus karboksil dari asam amino untuk memecah gugus karboksil. Ada juga teman-teman yaitu aminopeptidase, di mana dia itu berarti bekerja di gugus aminonya untuk memecah gugus aminonya. Nah,
semua enzim yang tadi ini, yang sudah aktif ini, bekerja sama memecah atau memotong polipeptida supaya menghasilkan asam amino bebas. Nah, selanjutnya, ketika sudah aktif tadi ya teman-teman, berarti kita lanjut ke sini. Asam amino yang aktif, yang sudah bebas tadi, bisa masuk ke dalam pembuluh darah lewat mukosa usus halus, di mana di sini tuh ada di bagian sini teman-teman, intestinal mucosa, yang di sini itu adalah menyerap asam amino, mengabsorpsi asam amino ke pembuluh darah di sini di intestinal mucosa. Baik, mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme asam amino, di mana metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme ini terbagi juga, terdiri dari dua bagian, ada anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme itu proses pembangunan molekul kompleks dari molekul sederhana itu energi, sedangkan kata sedangkan katabolisme itu, nah nanti ini boleh di cut ulang-ulang. Iya, Oke, jaringannya jelek, Cok. sedangkan katabolisme ini merupakan proses molekul ngelega. Oke, selanjutnya mengenai metabolisme asam amino. Nah, metabolisme ini merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme ini terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Keduanya untuk membentuk molekul kompleks dari molekul sederhana, namun anabolisme ini itu perlu energi, sedangkan katabolisme itu dia menghasilkan energi. Nah, pada protein atau asam amino ini terjadi katabolisme. Jadi kita di sini akan membahas terlebih dahulu mengenai metabolisme atau keseluruhan reaksinya. Pertama, teman-teman, dari mana sih gitu ya asam amino tadi kan berasal atau diperoleh? Pertama itu dari makanan yang kita konsumsi, teman-teman. Makanan ini dicerna, uh, makanan ini dicerna lalu menghasilkan asam amino ya tadi. Nah, asam amino ini akan masuk ke metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan protein fungsional, teman-teman, ke sini. Untuk menghasilkan protein fungsional di sini ya. Selanjutnya ini kan ada proses sintesis protein gitu ya, di mana pembentukan protein untuk membentuk protein fungsional tadi untuk keberlangsungan aktivitas tubuh manusia seperti untuk membentuk sel baru, membentuk enzim, membentuk antibodi, membentuk hormon. Nah, selanjutnya selain dari makanan, asam amino dalam tubuh kita juga dapat diperoleh melalui sintesis de novo, teman-teman. Sintesis de novo itu merupakan sintesis yang terjadi dari kompleks sederhana, dari komponen sederhana, melalui prekursor senyawa intermediate dari hasil metabolisme senyawa lain, terutama karbohidrat. Nah, di sini tuh ada ya pirufat, fosfo, fosfo, fosfonolipirufat, fosfenolpirufat, fosfogliserat, oksaloasetat, dan senyawa gula lain yang dapat menghasilkan asam amino. Nah, selanjutnya teman-teman ketika proses sintesis itu kan ada translasi
folding, nanti melalui tahap pendewasaan dan jadi protein fungsional. Nah, lalu ketika protein itu di dalam tubuh tidak dipakai gitu ya, atau kebutuhan harian protein dalam tubuh kita itu sudah tercukupi, maka tubuh kita secara otomatis akan melakukan proses degradasi asam amino atau pemecahan protein kembali, proteolisis seperti itu. Di mana proteolisis ini tadinya dari protein fungsional, dia itu diuraikan kembali gitu ya di lisosom, didegradasi lagi, lalu menjadi peptida dan kembali lagi menjadi asam amino. Lalu ketika asam amino ini didegradasi kembali gitu ya, degradasi asam amino, yaitu bisa melalui transaminasi atau deaminasi oksidatif. Nah, di sini itu ketika asam amino mengalami degradasi, dia itu akan melepaskan NH3 atau urea ya, yang akan nantinya dikeluarkan melalui ginjal, nantinya akan keluar sebagai urin atau keringat. Nah, urea ini nanti akan dibahas mengenai di siklus urea. Selanjutnya, dari degradasi asam amino tadi juga akan menghasilkan asam okso atau asam alfa keto, teman-teman. Nah, di sini asam okso atau asam alfa keto itu merupakan komponen penyusun siklus Krebs, teman-teman. Yang mana nantinya itu siklus Krebs ini akan menghasilkan bisa glukosa lewat jalur glukogenesis, bisa juga menghasilkan lipid melalui pemecahan asetil-CoA, dan juga bisa menghasilkan senyawa keton dengan penggabungan asetil-CoA. Nah, selanjutnya dari asam alfa keto ini juga bisa mengeluarkan atau menghasilkan karbon dioksida dan air serta energi berbentuk ATP, adenosin trifosfat. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai jalur katabolisme dari asam amino. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini itu pada awalnya protein intraseluler yang ada di dalam tubuh kita ini uh, bisa dipecah menjadi asam amino ketika protein itu tidak dibutuhkan lagi dari dalam tubuh. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa asam amino ini bisa didapat dari dalam makan sehari-hari. Nah, lalu ketika ini didegradasi akan menghasilkan, pertama di sini ada NH4 atau NH3 gitu ya. NH3 amonia, atau di sini NH4 itu sebagai bentuk terprotonasinya. Nah, NH4 ini akan masuk ke dalam siklus urea di sini, melalui jalur karbonil fosfat yang nantinya akan menghasilkan atau menghasilkan produknya itu nitrogen yang akan diekskresikan. Nah, selanjutnya NH4 ini juga bisa dipakai lagi teman-teman untuk biosintesis asam amino, atau juga bisa biosintesis nukleotida sebagai sumber nitrogennya, dan juga sebagai biosintesis senyawa amino yang lain. Nah, selain itu, ketika pemecahan asam amino ini, tadi kan udah ya pemecahan gugus aminanya sudah. Selanjutnya kita ke ini sisa rantai karbon atau kerangka karbonnya, di mana kerangka karbonnya ini bisa masuk ke siklus asam sitrat atau di sini tuh siklus Krebs, teman-teman. Yang mana siklus Krebs itu masuknya lewat jalur asam alfa keto.
di sini dari siklus Krebs ini akan menghasilkan ini ya, karbon dioksida dan air serta energi dalam berbentuk ATP. Lalu juga di sini akan menghasilkan oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini merupakan prekursor dalam glukogenesis yang nantinya akan menghasilkan glukosa. Nah, teman-teman, di sini antara siklus urea dengan siklus asam sitrat ini terdapat hubungan atau keterkaitan di mana metabolisme asam amino di siklus urea ini menghasilkan di dalamnya itu ada aspartat argininosusinat, senyawa aspartat argininosusinat yang nanti senyawa ini tuh merupakan senyawa intermediate yang menghubungkan siklus urea dengan siklus Krebs, karena aspartat argininosusinat ini bisa berubah menjadi oksaloasetat nantinya sebagai prekursor dalam glukogenesis untuk nantinya menghasilkan glukosa untuk membentuk gula baru. Selanjutnya boleh ke slide. Selanjutnya, masih mengenai katabolisme asam amino di dalam makhluk hidup, teman-teman. Tadi ya asam amino yang didapat melalui protein itu masukkan akan diproses di dalam hati, di dalam sel hati, di mana asam amino ini akan bereaksi dengan senyawa alfa ketoglutarat dan bisa menghasilkan glutamat. Asam glutamat di sini dengan asam alfa keto yang lain. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Selanjutnya, asam alfa keto ini nantinya bisa jadi prekursor untuk pembentukan asam amino baru, teman-teman. Misalnya ada alanin dari otot di sini. Nah, alanin ini bereaksi dengan alfa ketoglutarat yang termasuk ini tuh merupakan asam alfa keto ya tadi menghasilkan ke sini ya, menghasilkan pirufat dan menghasilkan glutamat ke sini juga. Nah, selanjutnya akan menjadi catatan kepada kita semua teman-teman bahwa semua asam amino ketika mengalami degradasi itu akan menghasilkan asam glutamat sebagai alat untuk mengikat gugus NH3, gugus aminanya. Nah, kemudian NH3 dari yang tadi ini ya, yang sudah diikat oleh asam glutamat ini akan dilepaskan melalui jalur deaminasi oksidatif ya kalau di gambar ini, sehingga dia menghasilkan asam alfa ketoglutarat lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi dia balik lagi ke tadi ya asam alfa ketoglutarat. Nah, NH3 yang dilepaskan tadi itu akan berubah menjadi NH4. Di sini bisa berubah menjadi NH4. Bisa juga menjadi urea, menjadi asam urat yang akan diekskresikan. Nah, di mana ini tuh akan diekspresikan, teman-teman, ada NH4 tadi ya. NH4 itu merupakan ion amonium gitu ya. Pada awalnya merupakan NH3, namun dia itu bereaksi dengan air. Jadi oke teman-teman, jadi nanti dari asam glutamat ini melalui deaminasi oksidatif akan menghasilkan asam ketoglutarat. Lalu NH3 yang dikeluarkannya juga, yang dibuang atau yang dilepaskan ini akan diekskresikan oleh makhluk hidup dalam bentuk bisa jadi NH4+, bisa jadi urea, dan bisa jadi asam urat. Nah, lanjut ke sini ya, ke bentuk ekspresi makhluk hidup. Di sini tuh asam amino atau NH3 yang telah diproses tadi ya, yang dikeluarkannya itu berupa NH4+ yang merupakan ion amonium. Ini itu akan diekskresikan oleh makhluk hidup akuatik seperti ikan.
Jadi ikan itu mengeluarkan amonia teman-teman dari dalam tubuhnya sebagai bentuk ekspresinya. Jadi ketika kita memelihara ikan penting untuk memperhatikan sirkulasi airnya karena apabila tidak diperhatikan atau tidak diganti ikan itu akan bisa meninggal, bisa mati gitu ya karena kadar amonia dalam airnya tinggi. Nah, selanjutnya tadi ya NH4+ bisa juga diekspresikan dalam bentuk urea. Nah, makhluk yang mengekspresikan dalam bentuk urea itu merupakan vertebrata atau mamalia, makhluk bertulang belakang termasuk hiu. Dan manusia juga mengekspresikan urea dari urin dan keringatnya. Selanjutnya untuk burung dan reptil itu mereka mengekspresikan asam amino degradasi hasil hasil deaminasi oksidatifnya itu berupa asam urat. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai degradasi asam amino. Degradasi asam amino itu merupakan proses pemecahan asam amino di dalam tubuh untuk menghilangkan gugus amino karena gugus amino tadi ya NH2 itu beracun dalam bentuk amoniaknya serta memanfaatkan kerangka karbon sebagai sumber energi glukosa atau badan keton. Nah, di degradasi asam amino ini ada dua teman-teman. Ada yang pertama ada transaminasi, yaitu pemindahan gugus amina NH2 dalam bentuk protonasi NH3+ pada asam amino dengan gugus karbonil pada alfa ketoglutarat. Nah, boleh dilihat teman-teman ya di sini pada transaminasi ini bisa dimengerti mengenai tukar tempat atau pemindahan gitu ya, tukar tempat lebih gampangnya sih antara gugus amina dengan gugus keton. Jadi di sini itu alanin berubah bisa berubah jadi glutamat di sini dengan bantuan ini dengan bantuan alfa ketoglutarat dengan enzim alanin transminase yang akan mengonversi alanin itu nantinya jadi pirufat dan alfa ketoglutarat itu jadi glutamat. Nah, jadi di sini gugus amina dari alanin ini masuk ke pindah pindah ke alfa ketoglutarat dan gugus karbonil dari alfa ketoglutarat juga pindah ke alanin ke sini. Jadi saling pindah tempat gitu. Jadi ketika alanin itu ketika gugus karbonil masuk ya ke alanin dia bakal jadi pirufat dan ketika NH3+ masuk ke asam ketoglutarat dia akan menjadi asam glutamat, bentuk lain dari asam amino. Pirufat ini merupakan asam alfa keto. Nah, ini merupakan satu contoh. Contoh lainnya itu di sini ada aspartat, teman-teman. Sama ya, aspartat juga dia itu gugus aminanya dia pindah tempat, tukar tempat dengan gugus karboksil di alfa ketoglutarat. Gugus karbonil, mohon maaf, gugus karbonilnya pindah juga ke rangka aspartat. Jadi aspartat ini dengan bantuan enzim aspartat terminase sama piridoksin ya, vitamin B6 ini akan menghasilkan oksaloasetat, teman-teman. Oksaloasetat di sini. Boleh dilihat di sini itu aspartat menjadi oksaloasetat dan alfa ketoglutarat itu menjadi glutamat sama. Pasti akan menghasilkan glutamat. Jadi transaminasi itu dapat dimengerti sebagai perpindahan tempat antara gugus amina pada asam amino dengan gugus karbonil dari alfa ketoglutarat. Boleh ke slide selanjutnya.
Selanjutnya mengenai degradasi asam amino di bagian transaminasi. Uh, Pada dasarnya teman-teman, transaminasi ini mengumpulkan semua asam amino menjadi asam glutamat. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari reaksinya ya, asam amino akan bereaksi dengan alfa ketoglutarat akan menghasilkan asam alfa keto plus glutamat. Di sini asam amino bereaksi dengan alfa ketoglutarat, dia itu akan menghasilkan asam alfa keto dengan asam glutamat, pastinya gitu. Kenapa? Karena pertama asam ketoglutarat ini digunakan sebagai akseptor amino dalam reaksi transaminasi. Kenapa bisa si alfa ketoglutarat ini jadi akseptor amino? Yang pertama karena alfa ketoglutarat ini jumlahnya dalam tubuh kita itu sangat melimpah. Karena alfa ketoglutarat ini merupakan senyawa intermediate di dalam siklus Krebs, di siklus asam sitrat. Nah, nanti setelah asam alfa ketoglutarat ini menerima amino dari asam amino tadi ya, dia itu bakalan jadi glutamat. Jadi ini gugus amino dari asam amino, nah bakal tuker tambat sama gugus karbonil di sini teman-teman. Nanti jadinya ini akan lepas ya, dan C-nya akan ikatan C rangkap 2O-nya akan lepas dan berikatan dengan asa amino, gugus amino. Nah, selanjutnya, jadi istilahnya si glutamat itu kayak penampung atau tempat penampungan sementara gugus amino, teman-teman, si asam glutamat ini. Ini ya, buktinya ada di sini. Jadi, sebelum si gugus amino itu dibuang dalam bentuk amonia tadi ya, karena reaksi deaminasi oksidatif nanti, si glutamat itu sebagai penampungan nitrogen. Jadi asam glutamat ini sebagai kayak terminal pusat lalu lintas nitrogen karena dia ini terlibat dalam transaminasi, dia juga nanti terlibat dalam dekarboksilasi oksidatif, yang tujuannya nanti bakal jadi NH3 dan dia juga bisa menyumbang untuk menyumbang asam amino, gugus amino ini untuk pembuatan asam amino yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa tabel reaksi transaminasi. Di sini ada alanin. Ketika alanin itu bereaksi dengan alfa ketoglutarat, dia itu akan menghasilkan pirufat dan glutamat. Begitupun aspartat tadi akan menghasilkan oksaloasetat dan glutamat. Penghasilan glutamat ini pasti teman-teman yang berubah itu di asam alfa ketonya. Ada aspartat jadi oksaloasetat, sistein jadi mercaptopyruvate, glisin jadi glioksilat, leusin jadi alpha ketoisocaproat, terus tirosin menjadi para hidroksiphenylpyruvate. Nah, ini juga pada reaksinya dibantu oleh tadi ya enzim aminotransferase. Enzim aminotransferase itu merupakan enzim transaminase tadi ya. Contohnya tadi alanin dibantu dengan enzim alanin transaminase. Terus juga nih PLP itu merupakan piridoksal fosfat. Ini juga merupakan senyawa yang membantu proses transaminasi. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk mekanisme dari transaminasi ini,
Pertama, teman-teman di sini itu uh, tadi kan ada uh, peranan dari PLP atau pyridoxal fosfat. Nah, jadi ketika enzim tadi itu uh, maaf, now ini yang degradasi asam amino mekanismenya. Kita nggak apa-apa kan ya jam 5 Iya, nggak ngirimnya? apa-apa. Nggak apa-apa. Selanjutnya mengenai degradasi asam amino, mekanisme reaksi transaminasi ini, di sini kita akan mengetahui bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi ketika suatu asam amino memindahkan gugus amina dengan bantuan PLP dan enzim transaminase. Bantuan PLP itu pyridoxal fosfat. Nah, jadi ketika nanti si enzim transaminase ini dia itu akan bereaksi dengan berikatan dengan PLP, teman-teman. Ini pyridoxal fosfat dari sini. Ini merupakan struktur pyridoxal fosfat. Nah, nanti si pyridoxal fosfatnya itu akan memediasi terjadinya perpindahan gugus amina yang mana ikatan enzim dengan PLP-nya itu akan terputus. Jadi di sini ada asam amino yang masuk tadi yang menggantikan enzim yang berikatan dengan PLP. Jadinya ini senyawa intermediate aldimin. Nah, selanjutnya ketika asam amino ini menempati posisi enzim tadi ya, di asam amino udah masuk berikatan dengan PLP, jadi senyawa aldimin. Nah, si aldimin ini dia akan jadi ketimin intermediate, sampai intermediate ketimin. Perbedaannya yaitu ketika dilihat dari struktur asam aminonya di mana ikatan C dengan hanya terputus, lalu di sini akan terbentuk ikatan rangkap 2 C dengan N. Nah, nanti si nitrogennya itu dari asam amino ini akan diberikan kepada PLP. Jadi piridoksamin fosfat jadinya. Si nitrogen dari asam amino diberikan kepada PLP. Jadi di sini ya piridoksamin fosfat. Nah, terus nitrogennya pun berubah menjadi NH3+ itu dengan adanya bantuan H2O yang akan mengoksidasi asam amino jadi asam alfa keto. Nah, selanjutnya ada asam alfa keto baru di sini, teman-teman. Ini asam alfa keto yang baru, dia memindahkan gugus amina ke asam alfa keto yang baru. Jadi ikatan rangkap 2 C sama ini itu akan putus jadi berikatan dan halo. Oke. Nah, di sini aldimin intermediate ini akan masuk lagi ke gugus
Di pada senyawa aldemin intermediate ini gugus aminanya dimasukin ke asam amino yang baru tadi ya ke sini sehingga dihasilkan asam amino yang baru ini. Jadi singkatnya mekanisme dari reaksi transaminasi itu gugus NH3, gugus amina, asam amino itu diberikan kepada PLP di sini ya, diberikan kepada PLP. Lalu gugus NH3 dari PLP ini itu diberikan kepada asam alfa keto ini, dikasihin lagi ke asam alfa keto yang baru. Nah, sehingga berubah menjadi asam amino yang berbeda. Ini bisa juga disebut reaksi pingpong. Mungkin sekian dari boleh ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua, teman-teman, dari degradasi asam amino itu ada proses deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan gugus amina NH2 dalam bentuk protonasinya NH3+. Nah, yang mana ini itu contohnya di sini ada glutamat, teman-teman. Kalau tadi perpindahan tukar tempat gitu ya antara antara NH3 plusnya dengan gugus karbonil. Nah, sekarang si NH3 plusnya itu dilepas atau dibuang. Jadi NH3 dari asam glutamat ini dilepaskan. Asam aminonya itu melepaskan NH3 atau amonia bebas, berubah menjadi asam alfa keto glutarat. Nah, di sini berubah jadi asam alfa keto glutarat. Di mana NH3-nya itu diubah jadi gugus karbonil. NH3-nya lepas dengan bantuan NADP+ dan NADPH dan enzim glutamat dehidrogenase. Nah, ini tuh disebut reaksi deaminasi oksidatif. Yang dimana deaminasi oksidatif itu tadi ya pelepasan gugus amina melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Dimana asam glutamat ini akan teroksidasi menjadi asam alfa ketoglutarat dan NADP plusnya itu akan terreduksi menjadi NADPH. Jadi gugus NH3 plus ini pada glutamat itu dilepaskan keluar dan posisinya itu diganti sama ini gugus karbonil. Menghasilkan senyawa alfa ketoglutarat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifko atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jalur degradasi asam amino yang pertama. Nah, sebenarnya untuk jalur degradasi asam amino ini kurang lebih sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rifko secara keseluruhan setiap penambahan dan juga reaksinya. Saya akan menjelaskan kembali sedikit ya. Nah, di sini adalah gambar dari peta metabolisme jalur degradasi asam amino yang kemudian terhubung ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, untuk tahap awalnya yang pertama ada deaminasi amino yang mana setiap asam amino yang masuk ke dalam proses degradasi ini terlebih dahulu akan mengalami yang namanya deaminasi, yaitu penghilangan gugus asam amino yang biasanya oleh enzim aminotransferase atau transminasi. Yang tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Riko. Nah, gugus amino ini akan disalurkan ke glutamat dan kemudian dilepaskan menjadi amonia yang akan dibuang melalui siklus urea di hati. Nah, untuk tahap yang kedua di sini ada pembentukan senyawa intermediate. Setelah setelah gugus aminonya dilepas, kerangka karbon dari asam amino ini akan dimasukkan ke dalam berbagai jalur metabolisme tergantung struktur kimia. Yang pertama di sini ada pirufat.
Eh, ini di sini ada pirufat. Nah, asam amino seperti alanin, glisin, sintein, serin, dan juga treonin akan dikonversi menjadi pirufat. Nah, pirufat ini adalah senyawa penting yang bisa diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian untuk masuk ke dalam siklus Krebs gitu. Nah, bisa juga dikonversi menjadi oksaloasetat yang kemudian untuk membentuk glukone, gluconeogenesis. Pada oksaloasetat, asparagin dan aspartat dapat diubah menjadi oksaloasetat, yaitu senyawa yang merupakan intermediate dari siklus Krebs, yang merupakan prekursor utama untuk sintetis dari glukosa. Sini ya, pirufat ini menjadi oksaloasetat. Kemudian, pada alpha ketoglutara, di sini terdapat glutamat, glutamin, dan juga histidin, klorin, dan arginin yang diubah menjadi alfa ketoglutarat. Di sini terbentuk atau alfa ketoglutarat yang merupakan salah satu intermediat siklus Krebs yang penting dalam produksi energi. Nah, di sini juga di suksinil KOA terdapat valin, metionin, usoleusin, dan juga treonin yang mengalami degradasi menjadi suksinil suksinil KOA. Lalu pada flu- fumarat, di sini ada fumarat. Di sini terbentuk dari tirosinin, fenialin, dan juga aspartat yang diubah menjadi akhirnya fumarat ini, yang juga merupakan intermediat dalam siklus Krebs ini. Lalu untuk asetil CoA dan asetoasetat, di mana beberapa asam amino seperti leusin dan lisin ini tidak dapat digunakan untuk membentuk glukosa, melainkan dikonversi menjadi asetil CoA atau asetoasetat yang digunakan untuk sintetis badan keton dalam kondisi misalnya kita kelaparan atau diet rendah karbohidrat seperti itu. Nah, asam amino lain yang dapat menghasilkan dua jalur seperti glukenik dan ketogenik termasuk di isoleusin, tirosin, fenilalanin, dan juga triptofan. Nah, pada tahap akhir di jalur ini, senyawa antara hasil degradasi ini menjadi dua kemungkinan, yaitu masuk ke siklus asam sitrat, siklus asam sitrat, ini menghasilkan NADH dan FADH2 yang kemudian masuk ke rantai transport elektron yang menghasilkan ATP. Nah, digunakan sebagai prekursor biosintetik seperti pembentukan glukosa atau gluconeogenesis badan keton atau senyawa biologis lain misalnya yaitu neurotransmitter, purin, dan pirimidin. Selanjutnya terjadi juga ekstraksi nitrogen atau siklus urea di mana nitrogen dari gugus amino ini yang dilepaskan selama deaminasi tidak boleh menumpuk karena bersifat toksik. Nah, di hati nitrogen diubah menjadi urea yaitu melalui siklus urea yang akan saya akan jelaskan nanti, yang eh, di siklus urea ini dikeluarkan tubuh melalui urin. Nah, gambar ini dengan memahami jalur ini, kita bisa lebih mudah memahami penyakit metabolik, kekurangan gizi, dan juga merancang terapi diet tinggi protein atau ketogenik. Itu. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya itu jalur degradasi asam amino yang kedua.
Untuk proses awalnya yaitu ada deaminasi asam amino, sama seperti sebelumnya, setiap amino yang akan menghasilkan degradasi sudah pasti harus di-deaminasi terlebih dahulu, yaitu penghilangan gugus amino. Proses ini akan menghasilkan amonia yang akan diekspresikan melalui siklus urea di hati. Nah, kemudian untuk yang pertama ada pemisahan jalur glukenik dan juga katogeniknya. Nah, untuk glukenik ini yang warna pink ya, untuk yang ketogenik ini yang terjadi yang di biru ini. Berwarna biru kita bedakan. Nah, untuk jalur-jalur degradasinya yaitu pertama ada menuju asam pirufat, terdapat tadi yang sudah dijelaskan ya alanin, kristein, glisin, serin, teronin, dan juga triptopan. Setelah deaminase, kerangka karbon dari asam amino tersebut dikonversikan menjadi pirufat yang kemudian bisa digunakan untuk sintesis glukosa yang dibentuk menjadi asetil CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs melalui oksaloasetat. Kemudian menuju ke oksaloasetat terdapat asam amino asparagin dan juga aspartat. Asparagin dan juga aspartat. Nah, di sini oksaloasetat ini adalah intermediate yang penting dalam siklus asam sitrat dan juga gluconeogenesis. Nah, menuju asam alfa ketoglurat, di sini terdapat ada asam amino arginin, glutamin, dan juga histidin, juga prolin, yang dikonversi menjadi glutamat. Di sini dikonversi menjadi glutamat, lalu menjadi alfa ketoglutarat, yang merupakan salah satu intermediat utama dalam siklus Krebs yang akan menghasilkan energi. Menuju ke susinil CoA di sini, yaitu terbentuk dari asam amino isoleusin, metionin, teronin, dan juga valin. Melalui beberapa tahap, asam amino ini diubah menjadi suskilin CoA, yang mana merupakan siklus asam sitrat yang berperan dalam produksi ATP. Kita masuk ke fumarat. Nah, fumarat ini terbentuk dari asam amino penilalanin dan juga tirosin. Nah, fumarat ini merupakan siklus dari bagian dari siklus Krebs yang fumarat ini berperan dalam produksi energi sel. Kemudian kita menuju ke asetil CoA dan juga asetoasetil CoA yang merupakan yang di sini ketogenik ya. Nah, di ini terbentuk dari leusin, lisin, penilanin, tritopan, dan juga tirosin. Di sini terbentuklah asetoasetil CoA. Nah, di sini dikonversi menjadi asetil CoA dan juga asetoasetil CoA yang akan membentuk badan keton. Di sini kedua ini membentuk badan keton. Jalur ini penting saat tubuh dalam kondisi puasa atau diet rendah karbohidrat sini ya. Terjadi. Kemudian kita menuju ke asetoasetil CoA yang mana terbentuk asam amino leusin dan juga lisin yang langsung masuk ke jalur pembentukan keton bodies ini yang tadi ya. Ini tetapi dalam jalur ini tidak dapat digunakan untuk membentuk glukosa di sini. Nah, kita masuk ke dalam jalur energi. Setelah dikonversi menjadi senyawa, kerangka karbon akan masuk ke siklus Krebs atau asam sitrat ini yang akan menghasilkan NADH dan juga FADH2. Nah, setelah itu masuk ke rantai transport elektron ini akan menghasilkan ATP. Kemudian digunakan untuk gluconeogenesis jika di jalur glukogenik ini digunakan untuk glukogenesis. Nah, untuk jalur ketogenik ini digunakan untuk pembentukan badan keton. Jadi hasilnya ini ya. Gitu. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai degradasi asam amino. Kita lanjut untuk menjelaskan siklus urea. Nah, tadi kan akan dikeluarkan di siklus urea. Di sini hati ini menguraikan amonia beracun menjadi urea seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Nah, proses yang bergantung pada energi ini hanya terjadi di dalam mitokondria dan juga sitoplasma hati.
Ketika proses ini tidak bekerja secara efisien, amonia yang beracun ini akan terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menimbulkan manifestasi klinis seperti kelesuan, bicara tidak jelas, edema cerebral, dan juga asteriksis. Nah, saya akan menjelaskan proses yang terjadi di siklus ureanya. Nah, pada langkah pertamanya di sini terdapat pembentukan karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat ini di mana amonia dan karbon dioksida bergabung untuk membentuk karbamoil fosfat. Nah, reaksi ini membentukkan ATP. ATP dan enzim yang di yang disebut dengan karbamoil fosfat sintase 1. Di sini dihasilkan karbamoil sintase fosfat 1. Nah, agar CPS1 di sini dapat bekerja, dibutuhkan aktivator yang disebut dengan N-asetilglutamat atau NAG. NAG yang mana NAG ini dibuat dari glutamat dan juga asetil CoA melalui enzim NAG sintase. Sehingga reaksi yang terjadi yaitu karbon dioksida ditambah amonia dengan 2 ATP menghasilkan karbamoil fosfat dan juga 2 ADP dan juga fosfat. Lalu untuk langkah keduanya, di sini pembentukan sitrulin. Sitrulin. Nah, karbamoil fosfat ini bergabung dengan ornitin. Nah, reaksi yang terjadi ini di mitokondria dengan bantuan enzim OTC. OTC ini adalah ornitin transkarbamoilase. Setelah itu, setelah sitrusin ini dipindahkan dari mitokondria kemudian ke sitoplasma. Nah, lalu untuk langkah ketiga yaitu pembentukan arginosuksinat. Arginosuksinat. Nah, di sini sitrulin ini di sitoplasma bereaksi dengan aspartat. Kemudian dari aspartat ini untuk membentuk arginosuksinat. Nah, proses ini juga memerlukan ATP dan dilakukan dengan enzim yaitu argininosusinat dan sintase. Nah, aspartat ini diperoleh dari reaksi transminasi antara oksaloasetat dan glutamat yang diperoleh oleh enzim aspartat transminase. Kemudian untuk langkah keempatnya pembentukan arginin dan fumarat. Di sini arginin ya, fumarat. Nah, pembentukan ini yaitu argininosuksinat ini diubah menjadi arginin dan juga fumarat. Nah, fumarat ini akan terlibat dalam siklus TCA. TCA itu tadi ya, TCA itu di sini ya untuk menghasilkan energi. Lalu yang terakhir pembentukan ureanya. Pembentukan urea di sini arginin ini akan diubah menjadi urea dan ornitin. Ornitin melalui enzim arginase. Nah, urea ini adalah hasil akhir dari siklus ini yang akan kemudian dibuang ke urin, melalui urin gitu ya. Nah, regenerasi ornitin di langkah ini sangat penting karena dibutuhkan kembali di langkah kedua untuk melanjutkan siklusnya. Sehingga yang terjadi di sini ada argin ditambah dengan air, kemudian menjadi urea dan juga ornitin. Nah, secara singkat ini siklus urea dapat membantu tubuh menghilangkan amonia beracun dengan mengubahnya menjadi urea yang kemudian lebih aman dan akhirnya dibuang melalui urin. Mungkin sekian penjelasan mengenai degradasi asam amino dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.